OPSUS adalah singkatan dari Operasi Khusus. OPSUS adalah operasi intelijen yang dikendalikan Ali Murtopo, perwira intelijen kepercayaan Soeharto. Nah, perwira yang pernah bertugas di OPSUS pimpinan Ali Murtopo adalah Agus Hernoto, seorang kolonel legendaris dari Baret Merah. Agus adalah kawan dekat Benny Murdani di RPKAD. Agus mantan anak buah Benny di Baret Merah. Agus pernah diterjunkan pimpin pasukan ke Irian Barat dalam periode Operasi Mandala yang dipimpin Soeharto tahun 60-an. Di tanah Irian atau sekarang Papua, Agus terluka setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan marinir Belanda. Kakinya terpaksa diamputasi, jadilah Agus perwira berkaki satu. Tapi meski hanya punya satu kaki, Agus tetap menunjukkan kualitasnya sebagai prajurit yang cakap menjalankan misi tempur. Setelah dimutasi dari RPKAD, Agus ditarik Ali Murtopo ke dalam OPSUS yang dikendalikannya. Agus bahkan dipercaya menjadi Dandenma OPSUS atau orang yang dipercaya mengelola kantor OPSUS. Dikutip dari buku, Kolonel Infanteri Agus Hernoto, Legenda Pasukan Komando. Dari Kopassus sampai Operasi Khusus, yang disusun Bob Hernoto dan Henry F. Isnaini. Sebagai Dandenma, Agus mewarnai OPSUS melalui kreativitasnya membuat sandi-sandi. Demi keselamatan, seluruh nama pejabat dalam perbincangan antar anggota OPSUS dibuat kode tersendiri. Dari Soeharto sampai Ali Murtopo, saat berkomunikasi dengan petugas di luar negeri, terkadang bahasa Jawa digunakan sebagai sandi. Termasuk ketika berkomunikasi lewat telepon dengan Benny Murdani. Dia kerap memakai bahasa Jawa. Benny Murdani diberi sandi pinut karena tanda tangannya dibaca seperti kata pinut. Hal ini merupakan feeling ketentaraan yang selalu beliau jaga dalam menjaga keamanan pimpinan serta rekan satu unitnya, kata Letkol Purnawirawan Joseph Halim, perwira yang pernah bertugas di OPSUS. Dalam rapat-rapat OPSUS yang pernah diikuti oleh Joseph, Agus dikenal tidak banyak bicara. Dia bicara seperlunya, tapi kalau di luar rapat, semua rekannya tahu bahwa Agus adalah sosok yang penuh guyon bahkan vokal terhadap pimpinannya sekalipun. Saya melihatnya OPSUS adalah Agus. Agus adalah OPSUS, kata Joseph. Di mata Joseph, Agus sebagai motor penggerak OPSUS. Joseph terkesan dengan sikap Agus yang tidak pernah mengeluh terhadap tugas yang diberikan pimpinan. Agus selalu menjawab, ya, atau beres. Pernah satu kali, Joseph minta tolong dibuatkan paspor untuk penempatannya di luar negeri. Agus langsung mengiyakan tanpa banyak tanya. Belakangan paspor yang dibuat untuk Joseph Halim itu dibuat dengan nama asal-asalan. Joseph pun terkekeh. Begitulah Agus, sosok yang suka guyon. Menurut Joseph, pernah satu kali Agus melihat Benny Murdani tidak memakai jam tangannya. Kemarin kamu pakai jam Rolex kan? Kok sekarang tidak ada? Tanya Agus. Hilang dijamret di Hayam Wuruk, sahut Benny. Agus Hernoto pun langsung meledek Benny. Ngisin-ngisini, malu-maluin, jenderal kok kena jamret. Tawa Agus meledak. Tidak hanya meledek, Agus kemudian meminjamkan jamnya sendiri kepada Benny. Anton Sulaiman, yang juga pernah terlibat di OPSUS, punya kenangan tersendiri terhadap sosok Agus Hernoto. Anton pertama kali bertemu Agus di kantor OPSUS tahun 1967. Kata Anton, sebagai perwira yang diserahi tugas mengelola kantor OPSUS, Agus seharusnya mendapatkan pengawalan. Namun, Agus tidak pernah mau dikawal karena tidak ingin terlihat memegang kekuasaan. Agus, kata Anton, tidak pernah menonjolkan diri. Orang-orang yang bekerja dengannya paham dengan karakter atasannya itu. Pak Agus kalau pergi, kadang tidak mau pakai ajudan. Saya pernah menemaninya, menyetir terus sampai sore, kenang Anton. Anton mengenang saat pertama sudah kenal. Ia disuruh-suruh sama Agus. Lalu kami saling kenal dan bergaul. Dan lama-lama kami jadi kerabat dekat, katanya. Suatu hari, Anton mengantar Agus pulang dari kantor OPSUS ke rumahnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hari sudah malam, mendadak mobil mereka dihentikan polisi di perempatan Cempaka Putih. Tanpa sebab yang jelas. Mana SIM? Polisi itu bertanya. Tiba-tiba Agus menggertak. Lo bukan tentara ya? Tahu, gue ini tentara. Polisi itu langsung gugup mendengar gertakan Agus yang berpakaian sipil dan kemudian melepas mereka pergi.